Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nurianti MPD, dosen tetap Program Studi PGSD, Fakultas Pendidikan, Ilmu Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini akan ditampilkan micro-teaching salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib diampu oleh mahasiswa PGSD dengan mata kuliah prasyarat yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas rendah. Capaian prodi lulusan yang dibebankan pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi ini yakni mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap situasi perubahan dengan 4 capaian mata kuliah yaitu memahami hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas tinggi, menganalisis model, metode, strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas tinggi, mengembangkan penilaian keterampilan berbahasa, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi. Sesuai dengan RPS yang sudah saya buat, perkuliahan mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas tinggi ini meliputi yang pertama, urgensi pembelajaran bahasa dan sastra. Yang kedua, hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas tinggi. Yang ketiga, 4 keterampilan berbahasa. Yang keempat, pendekatan, strategi, metode pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan menyimak. Yang keenam, meningkatkan keterampilan berbicara. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan membaca. Yang kedelapan, meningkatkan keterampilan menulis. Yang 9, penilaian keterampilan menyimak dan membaca. 10, penilaian keterampilan berbicara dan menulis. 11, rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. 12 sampai 14, yaitu implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau simulasi pembelajaran. Pada video yang akan ditampilkan merupakan micro-teaching untuk pembelajaran pertemuan ke-11 dengan materi penilaian keterampilan berbicara dan menulis di SD kelas tinggi. Adapun untuk capaian pembelajaran disampaikan pada proses pembelajaran berlangsung. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas tinggi sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai penilaian keterampilan berbicara dan juga menulis di SD kelas tinggi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam ranah reseptif. Oke, nah hari ini kita masuk pada keterampilan berbahasa yang masuk pada ranah produktif, yaitu apa?
Boleh? Iya, betul. Keterampilan berbicara dan menulis. Karena memang pada dasarnya sebetulnya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa komponen yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, metode, materi, lalu penilaian, peserta didik dan juga sumber belajar. Nah, yang akan kita bahas tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, kita akan membahas mengenai penilaian. Yang minggu lalu kita sudah bahas dari keterampilan reseptif, yang sekarang kita akan bahas dari keterampilan produktif, yaitu berbicara dan juga menulis. Oke. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan teman-teman capai pada perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan prinsip penilaian keterampilan berbicara dan menulis di SD kelas tinggi. Lalu yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan teknik penilaian keterampilan berbicara dan menulis di SD kelas tinggi. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menyusun penilaian keterampilan berbicara dan menulis di SD kelas tinggi. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini memiliki manfaat sebetulnya untuk apa? Ketika teman-teman nanti mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran, khususnya ketika kerja, nanti teman-teman tentunya akan menilai dan dituntut untuk menyusun penilaian tersebut. Nah, khususnya dalam pembelajaran bahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa, teman-teman harus membuat rubrik penilaian, lalu capaian-capaian yang harus dicapai pada 4 keterampilan berbahasa tersebut. Gitu. Oke. Nah, masuk pada hakikat penilaian bahasa Indonesia. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengapa sih kita harus melaksanakan penilaian. Tujuannya untuk melihat capaian pembelajaran, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, penilaian itu sendiri memiliki pengertian bahwa penilaian merupakan proses sistematis untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran siswa. Khususnya di sini ketercapaian tujuan pembelajaran siswa pada ranah keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis. Oke. Nah, dalam menilai keterampilan berbicara dan juga menulis ini sebetulnya tidak hanya dilihat dari produk ketika mereka berbicara dan juga menulis saja. Akan tetapi teman-teman harus melihat prosesnya. Proses ketika mereka membuat draft untuk menyampaikan secara lisan. Begitupun proses ketika mereka membuat draft atau merevisi hasil tulisan mereka sehingga mereka bisa mempublikasikan atau menceritakan kembali atau membacakan kembali di depan. Gitu. Jadi yang dinilai itu tidak hanya produksinya saja tapi dari prosesnya. Nah, ketika berbicara penilaian tentunya ada prinsip yang harus teman-teman perhatikan, yaitu mencakup 3 prinsip ini, yaitu autentik, objektif, dan juga berkesinambungan. Oke, kita akan bahas satu persatu prinsip penilaian dan berbicara dan juga menulis ini. Yang pertama ada autentik. Autentik ini seperti apa? Autentik ini mengukur kemampuan siswa secara nyata, yang dimana di sini seperti tugas-tugas nyata yang tadi siswa dituntut untuk berbicara di depan, atau siswa dituntut untuk menulis teks narasi, siswa dituntut untuk menulis teks pengalaman mereka. Itu adalah tugas nyata sebetulnya. Yang dimana di sini teman-teman dalam menilai keterampilan berbicara maupun menulis ingin menstimulus siswa dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena kalau berbicara menghasilkan sebuah bahasa, menghasilkan bunyi bahasa, menghasilkan sebuah simbol bahasa, itu adalah bentuk C6 yang memang mereka harus bisa menciptakan ide atau gagasan mereka ke dalam bentuk bunyi bahasa maupun bentuk simbol bahasa. Gitu. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya di sini autentik di sini itu tidak hanya menilai dari produknya saja, tapi harus berorientasi pada apa? Pada proses, yang dimana di sini proses di sini tadi sudah saya sampaikan berbasis
tugas nyata yang dimana mereka ketika proses akan menghasilkan simbol bahasa maupun bunyi bahasa, ada proses pembuatan draft dan juga proses revisi gitu. Dan di sini teman-teman ketika akan menilai jangan hanya menilai sekilas atau hanya dari pandangan mata teman-teman aja, tapi teman-teman harus menilai dengan objektif, yaitu dengan menggunakan penggunaan rubrik penilaian. Oke. Yang kedua ada objektif. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa objektif di sini adalah menilai secara jelas dan juga adil. Jadi ketika menilai nih, kita itu tidak boleh memihak salah satu. Mentang-mentang siswa A ini perilakunya baik, suka membantu kita, yang tadinya nilai menulisnya itu 50 jadi ditambahkan jadi 70. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menilai secara nyata apa yang dihasilkan dari siswa tersebut. Gitu. Terus yang selanjutnya berkesinambungan. Yang namanya penilaian tidak hanya dilakukan satu kali saja. Apalagi di sini penilaian itu bertujuan untuk memantau perkembangan siswa. Yang dimana ketika teman-teman sudah menilai keterampilan menulis pada minggu yang lalu terlihat bahwa pada saat itu keterampilan menulisnya masih rendah, berarti teman-teman harus menindaklanjuti keterampilan menulis siswa agar bisa dinilai kembali apakah ada perkembangan atau tidak. Nah, makanya di sini salah satu prinsip dari berkesinambungan itu adalah dilakukannya secara rutin dan juga memberikan umpan balik. Umpan balik di sini seperti apa? Umpan balik di sini itu adalah ketika teman-teman menemukan nih Ari keterampilan menulisnya itu kesesuaian dengan judulnya itu tidak sesuai, berarti Ari harus ditindaklanjuti atau diberikan umpan balik oleh guru untuk dilatih ketika menulis itu harus sesuai dengan judul gitu. Itulah yang dinamakan dengan umpan balik. Makanya teman-teman harus melakukan penilaian. Kalau tidak dinilai nggak akan tahu kalau Ari itu dalam menulis tidak sesuai dengan judul. Oke, dapat dipahami terkait prinsip penilaian ini? Oke. Nah, dalam menilai keterampilan berbicara maupun keterampilan menulis, tentunya teman-teman harus memiliki acuan. Kita tidak bisa menyebutkan siswa ini sudah terampil berbicara atau sudah terampil menulis jika tidak mengacu pada komponen penilaian berbicara maupun menulis ini. Yang pertama, siswa dikatakan bisa terampil dalam berbicara itu ketika mereka sudah bisa melafalkan huruf, melafalkan kalimat dengan baik. Lalu lancar, kelancaran di sini itu tidak ada jeda ketika berbicara. Jadi seperti contohnya, apa ya, nah itu tidak boleh sebetulnya. Itu yang disebut dengan ketidaklancaran. Nah makanya berbicara itu harus lancar. Tidak ada jeda ketika berbicara. Lalu yang ketiga intonasi, yaitu penekanan. Jadi teman-teman ketika berbicara itu jangan lurus-lurus aja. Tapi harus bagaimana? Harus memperhatikan penggunaan kosakata yang harus intonasinya tinggi, bagaimana penggunaan berbicara dari penggunaan kalimat, intonasinya yang harus rendah seperti apa. Jadi harus diperhatikan. Terus dan yang terakhir isi. Isi ini adalah kualitas apa yang dibicarakan dan juga kuantitasnya. Banyak atau tidaknya apa yang dibicarakan. Itu pun dinilai sebetulnya. Lalu yang kedua ada menulis. Nah, menulis di sini juga seseorang bisa dikatakan terampil dalam menulis jika memenuhi 5 indikator ini. Yang pertama, kesesuaian isi dengan judul. Siswa ketika nulis itu harus sesuai dengan judul, dari mulai penggunaan kosakatanya, kalimat, lalu menjadi sebuah paragraf, itu harus sesuai dengan judul. Contohnya seperti judul kucingku, ya di bawah dia berbicara mengenai kucing peliharaan dia. Lalu yang kedua ada pilihan kata ini adalah penggunaan kosakata. Jadi penggunaan kosakata ini perlu diperhatikan, tidak ada kata yang hambur atau ada kata-kata atau kalimat yang ambigu, yang sehingga ketika si pembaca membacanya juga langsung memahami isi tulisan yang sudah ditulis.
Terus yang ketiga ada organisasi. Organisasi isi ini lebih ke keruntutan sebetulnya, kedetailan ketika siswa menuangkan ide maupun gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Jadi dilihat nih dari mulai paragraf pertama runtut atau tidak, atau langsung ke akhir contohnya, itu tidak termasuk dalam organisasi isi. Lalu yang keempat ada mekanis. Ini merupakan penilaian ketika seseorang menulis itu dilihat dari penggunaan tanda bacanya. Jadi jika setelah menuliskan kalimat, membubuhkan titik, tidak, itu dilihat. Terus penggunaan ejaan ketika menuliskan nama tempat, nama orang, apakah diawali dengan huruf kapital atau tidak. Itu berkaitan dengan mekanis. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah penggunaan makna denotatif dan konotatif. Apakah digunakan atau tidak ketika menulis baik itu narasi, eksposisi, argumentasi maupun menulis puisi. Jadi dilihat gaya bahasanya ini ada kata-kata denotatifnya, ada kata-kata konotatifnya atau penggunaan majas, itu termasuk ke dalam penggunaan gaya bahasa. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada teknik penilaian. Tentunya teknik penilaian dalam apa? Teknik penilaian dalam keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis. Nah, ketika kita ingin menilai keterampilan berbicara siswa, tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa? Menyiapkan terlebih dahulu penilaiannya. Dan caranya seperti apa tentunya. Karena kalau kita berbicara penilaian tentunya harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, dalam menilai keterampilan berbicara ada dua teknik. Yang pertama observasi langsung, lalu yang kedua rubrik penilaian. Dua teknik ini digunakan berbarengan sebetulnya ketika menilai keterampilan berbicara. Karena kalau keterampilan berbicara kan biasanya kita mengamati. Contohnya Wulan dituntut untuk berbicara di depan, berarti saya harus melihat, mengobservasi Wulan secara langsung dan rubrik penilaian harus sudah di tangan. Melihat ini intonasinya sudah bagus, skornya berapa. Nanti saya akan memberikan contoh rubrik penilaiannya. Lalu yang kedua ada menulis, yang dimana menulis ini biasanya siswa itu ditugaskan untuk tes tulis langsung, seperti menceritakan pengalaman pribadi, lalu menuangkan gagasan dan idenya ke dalam bentuk tulisan. Terus di sini juga ketika menilai sebetulnya kalau keterampilan menulis itu ada dua jenis penilaian, ada holistik dan juga analitik. Holistik itu adalah menilai ke portofolio atau produk siswa secara langsung atau sekilas saja dilihat dari panjang pendeknya ataupun dari kerapihan siswa. Jadi tidak bersifat objektif sebetulnya kalau holistik dan bersifat subjektif. Sedangkan kalau analitik ini menggunakan rubrik penilaian. Keunggulan dari penilaian analitik ini sebetulnya teman-teman akan mengetahui indikator mana sih di sini yang masih rendah. Dari kelima indikator tadi contohnya ditemukan gaya bahasa ternyata masih rendah. Tapi kalau dengan menggunakan holistik tidak akan menemukan kalian tuh, hanya dilihat dari kualitas dan juga kuantitas dari tulisan yang mereka buat. Nah, untuk menilai keterampilan berbicara sebetulnya ada beberapa cara ya teman-teman. Di sini seperti berbicara stimulus gambar, atau proses wawancara, diskusi, bercerita, pidato maupun deklamasi puisi. Ini jenis-jenis kegiatan yang bisa teman-teman gunakan untuk menilai keterampilan berbicara. Namun di sini pun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu kalau menulis itu sebetulnya terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada 6 jenis. Yang pertama teks narasi. Teks narasi itu terbagi dalam 2 juga, ada sugestif dan juga ekspositoris. Lalu teman-teman tentukannya dari mana? Dari tujuan pembelajaran juga sebetulnya. Terus teks eksplanasi. Yang ketiga puisi, pantun, teks prosedur dan cerpen. Ini termasuk pada teks menulis di kelas tinggi sebetulnya.
Jadi kalau untuk menulis di kelas tinggi itu ada 6 jenis ini, yang dimana memiliki strukturnya masing-masing. Jadi ketika teman-teman ingin menulis itu mengacu pada komponen penilaian yang tadi dan mengacu juga pada struktur dari tulisan itu sendiri, gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan itu adalah patokan teman-teman ketika menyimpulkan bahwa salah satu siswa itu masuk ke kategori yang mana. Apakah sangat baik, cukup maupun kurang. Yang dimana di sini terbagi ke dalam 4 kategori, baik itu yang menulis maupun yang berbicara. Kita akan bahas terlebih dahulu yang menulis. Di sini ada tingkat penguasaan dan juga kategori. Dalam bentuk penilaian keterampilan menulis, sebetulnya kan tadi sudah saya sampaikan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu mengacu pada indikator dari keterampilan berbicara maupun menulis itu sendiri sebetulnya. Indikator dari berbicara tadi ada isi, intonasi, pelafalan. Nah, dari 4 indikator keterampilan berbicara itu dibuat rubrik penilaian, yang dimana setiap aspek itu diberikan skor. Skornya biasanya dari 4 sampai 1 atau teman-teman juga bisa menggunakan skala 5 sampai 1. Nah, dari setiap skala tersebut teman-teman buat deskripsinya sebetulnya. Agar apa? Agar teman-teman bisa menilai keterampilan berbicara secara objektif. Lalu begitupun dengan menulis pun sama, mengacu pada indikator, lalu buat rubrik penilaiannya. Nanti teman-teman menghitung sebetulnya menjadi konversi dari nilai 1 sampai 100. Biasanya rumusnya itu nilai yang didapatkan dibagi nilai maksimal dikali 100. Nanti akan mendapatkan nilai rentang 1 sampai 100. Oke, di sini ada tingkat penguasaan dari menulis. Tingkat penguasaan menulis itu dari 96 sampai 100. Yang dimana ini masuk ke kategori apa? Sangat baik. Lalu yang kedua 81 sampai 95 yang masuk ke kategori baik. 66 sampai 80 masuk ke cukup, 56 sampai 65 masuknya ke kurang. Jadi ketika ada siswa yang mendapatkan nilai 85 akan mendapatkan nilai baik. Nah, yang selanjutnya ini berbicara. Berbicara ini terbagi ke dalam 4 kategori juga, tapi berbeda dengan keterampilan menulis, yang dimana keterampilan menulis ini lebih tinggi dibandingkan keterampilan berbicara. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Boleh. Izin bertanya, kan di depan ada 2 rubrik penilaian kriteria keberhasilan. Ya. Nah, kenapa kriteria keberhasilan menulis lebih tinggi daripada kriteria keberhasilan berbicara? Ya. Baik, terima kasih Wulan atas pertanyaannya, menarik sekali ya pertanyaannya, yang dimana di sini bertanya kenapa tingkat penguasaan berbicara dan juga menulis itu lebih tinggi menulis. Karena apa? Karena menulis itu merupakan salah satu keterampilan yang kompleks dan harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena di sini ada proses menata apa? Menata kata menjadi kalimat, lalu menata kalimat menjadi sebuah paragraf. Dan di sini kemampuan membaca teman-teman juga harus dilatih, karena di sini teman-teman harus memiliki pembendaharaan kosakata yang banyak ketika menulis. Makanya di sini untuk tingkat penguasaan atau kategori dari menulis ini lebih tinggi dibandingkan keterampilan berbicara. Oke. Nah, ini ada rubrik penilaian keterampilan menulis narasi. Saya buat hanya salah satu saja, yang dimana rubrik penilaian menulis narasi ini saya ambil skala 5 sampai 1. Skala 5 sampai 1 di sini memiliki deskriptornya masing-masing, yang dimana skor 5 itu siswa itu bisa menulis dengan gagasan atau ide yang dituangkan sesuai dengan judul, runtut, dan juga mudah dipahami. Jadi di sini tidak ada kesalahan sama sekali ketika menulis teks
narasi. Lalu yang keempat, ada skor 4. Di sini mereka bisa menulis gagasan atau ide yang dituangkan sesuai dengan judul, runtut, akan tetapi kurang bisa dipahami. Makanya skornya turun jadi 4. Lalu yang ketiga, gagasan atau ide yang dituangkan sesuai dengan judul. Di sini kenapa bisa turun jadi skor 3? Karena apa? Karena siswa itu kurang runtut dan juga kurang dipahami. Lalu yang skor 2, di sini yang menjadi masalah kenapa dia bisa turun skornya 2, karena kurang sesuai dengan judul, kurang runtut dan juga kurang dipahami. Kalau skor 1 sebetulnya ini tidak memiliki effort karena tulis dia tidak sesuai dengan judul juga, tidak runtut dan juga tidak dipahami. Makanya nilainya mendapat skor 1. Oke. Nah. Oke, ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu adalah membaca puisi baru, puisi bebas atau elegi dengan intonasi, volume, pelafalan dan juga ekspresi yang kreatif. Siapa di sini yang mau menjawab ini masuk pada keterampilan apa? Boleh, Agni? Keterampilan berbicara. Apa yang dinilai dari keterampilan berbicara dengan membaca puisi baru ini? Dilihat dari aspek intonasi, volume, pelafalan, dan juga ekspresi. Iya, betul. Jadi dilihat dari intonasi, volume, pelafalan, dan juga ekspresi. Dengan menggunakan apa? Boleh. Rubrik penilaian. Betul, rubrik penilaian yang mengacu pada 4 indikator dari membaca puisi baru. Kita berikan tepuk tangan untuk Agni dan juga Novia dan juga Wulan. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yakni menulis teks narasi sesuai dengan judul, pilihan kata, organisasi isi, mekanis, dan gaya bahasa dengan benar dan tepat. Ini termasuk pada keterampilan apa? Boleh, Ri? Keterampilan menulis, Bu. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis di sini dinilainya berdasarkan apa? Berdasarkan kesesuaian judul, pilihan kata, organisasi isi, mekanis, dan gaya bahasa. Oke, betul. Jadi di sini keterampilan menulis siswa itu terutama dalam teks narasi dilihat dari judul, pilihan kata, organisasi isi, mekanis, dan gaya bahasa menggunakan apa? Rubrik penilaian. Rubrik penilaian, betul. Berikan tepuk tangan untuk Ari. Nah, ini ada beberapa contoh dari pembelajaran. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin teman-teman? Cukup? Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari mengenai keterampilan berbicara dan juga menulis, yang dimana ini adalah 2 keterampilan berbahasa yang memang penting untuk dikuasai oleh siswa sekolah dasar. Makanya tadi ada beberapa komponen penilaian yang memang bisa dikatakan bahwa siswa itu bisa terampil dalam berbicara maupun bisa terampil dalam menulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya itu adalah membuat rubrik penilaian keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis. Nanti dikumpulkan melalui Adlink. Jadi nanti teman-teman setiap orang membuat rubrik keterampilan berbicara dan juga menulis yang merujuk pada komponen penilaian yang sudah kita tadi bahas satu persatu. Dapat dipahami? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.